Oke, kita hari ini akan coba membuat jadwal karyawan dengan Excel ya. Nah, pertama teman-teman ya buka laptopnya atau komputernya, PC-nya, lalu cari nih di bawah sini biasanya ada ada software warna hijau dengan logo X warna hijau. Kalau kita arahin gini aja, dia langsung muncul tulisan Excel, langsung diklik aja. Nah, kebetulan saya pakainya yang tahun 2019 ya. Nah, biasanya ada kayak gini nih, langsung pilih yang blank workbook, artinya dia yang kosongan. Nah, kita klik ini. Oke, kita besarkan. Nah, ini cara ngebesarinnya di sini nih. Ini nge-close ya, atau nutup, keluar dari aplikasinya, software-nya dari Excel. Ini untuk ngebesarin. Ini kan terlalu kecil nih layarnya. Jadi kita besarin di sini. Oke, selanjutnya kita pengen buat jadwal nih. Ini saya asumsinya teman-teman baru pertama kali atau masih awal-awal ya pakai Excel. Nah, kalau Excel ini kita pahamin bahwa ada yang namanya sel ya. Nih, kita klik nih. Ini namanya sel. Sel, tulisannya C-E-L-L, sel ya. Nah, lalu pahamin bedanya dengan Microsoft Word, ini nih semuanya anggap aja adalah tabel. Dan untuk tahu ini saya klik di sini misalnya. Ini sel apa? Jadi setiap sel ini ada namanya. Oh, selnya itu 6G atau G6 gitu. Nah, ini kan ada barisnya. Ini barisnya 6 ini, terus ini ada kolomnya. Jadi ada baris dan kolom. Ini harus dipahamin dulu nih. Nah, jadi misalnya saya ngeklik di sini berarti E6 gitu. Atau ini F4, ini G4, ini G2. Nah, ini pahamin dulu ya teman-teman soal penamaan sel. Jadi ketika saya nanti menjelaskan bahwa oh ini kita taruh rumus di sel H2 ya, jadi jangan bingung, H2 berarti di sini. Gitu. Nah, itu dulu tuh kita belajar soal sel ya. Nah, sekarang kita gimana caranya membuat jadwal. Membuat jadwal itu, bayangkan ini adalah tabel ya. Tabel itu tapi belum ada isinya. Nah, yang namanya jadwal tentu kita ada namanya nih, misalnya nama karyawan kan, nanti ada nama karyawan. Nah, wah ini mentok nih. Jadi selnya nabrak kan, jadi isian dari selnya itu ketika kita tulis nabrak. Nah, kalau kayak gini, cara gampangnya sebenarnya cari di antara kolomnya, yang nabrak kan dia kan nabrak ke kolom nih, dari B dia nabraknya ke C ini. Nah, kolom B-nya digedein. Jadi gimana caranya kotak ini digedein? Nah, itu kita arahin ke kolom B, terus cari di antara kolom B dan C sampai simbolnya jadi berubah nih. Awalnya kayak gini, jadi yang ada tanda panah kedua arah. Itu artinya kita mau mengubah ukuran kolom. Nah, ini diklik, kemudian ditahan. Nah, bisa diginiin, diubah-ubah. Ini masih diklik dan ditahan ya. Gitu. Nah, jadi kita sesuaikan misalnya kayak gini. Nah, itu cara lambatnya. Nah, kalau mau cara cepat, arahin lagi di antara kolom B dan C, terus sampai berbentuk simbolnya panah ke dua arah ya, kanan dan kiri, lalu kita klik 2 kali, klik kiri ya, klik kiri 2 kali. Nah, itu langsung dia akan menyesuaikan panjangnya dengan isian dari sel B2 ini. Oke, sekarang ada nama karyawan. Terus misalnya kita mau masukin apa lagi informasinya, NIK, nomor induk karyawan, atau NIP, nomor induk pegawai, atau ya ID lah. Kalau kita sebut bisa sebutnya ID gitu ya. ID karyawan kita tulis di sini. Oke, sebenarnya kan cukup nih nama karyawan, ID sebenarnya udah sangat cukup. Nah, yang ke kanan ini nanti tanggalnya. Tanggalnya misalnya tanggal 1, 2, 3. Nah, kalau kita nulis semua kan nanti PR nih. Panjang kan ya? Ya. Ini kalau cara yang paling gampang sebenarnya ya memang tulis satu-satu, tetapi kalau agak cepat dikit ya, ini bukan cara paling cepat. Jadi di blok aja 3 nih. Dari sini
Cara ngebloknya itu klik dan tahan sampai ke kanan. Nah, ini masih ditahan nih, terus dilepas kliknya. Nah, itu ngeblok. Atau diklik yang sini, terus tekan shift di keyboardnya teman-teman. Tekan shift, lalu tekan arrow yang ke kanan. Jadi kan ada tombol arah kanan kiri bawah atas tuh kalau di keyboard di bagian kanan tuh. Jadi nanti ditekan tombol shift terus ditekan tombol arah kanan. Tuh. Nah, sampai ke sini. Nah, setelah ini yang penting tujuannya adalah kita blok dulu ya. Terus arahkan ketika kita mau membuat isinya otomatis, kita arahkan nih ke sudut kanan bawah dari sel yang diblok. Nah, ini kan sel yang diblok nih. Arahin kursor ini, tanda plus ini nih yang saya gerak-gerakin. Nah, ini kursor ya yang bergerak-gerak di atas ini. Diarahin ke bagian sel yang diblok di kanan bawahnya. Nah, sampai bentuknya berubah jadi tanda plus yang tipis. Nah, ini kan berubah nih. Ini tanda plus juga tapi tebel, ini jadinya tipis kan. Nah, ini diklik dan tahan. Klik lalu ditahan. Tuh. Muncul angka-angka kan 5, 6, 7, 8. Ini masih ditahan ya, diarahin ke kanan sambil ditahan. Nanti kalau dilepas akan terisi sendiri. Nah, ini saya lepas. Nah, udah keisi sendiri nih. Ya kan? Nah, jadi udah keisi sampai tanggal 10 misalnya. Tapi kan kita pengen buat sampai tanggal 30 ya, misalnya. Ya udah, diblok lagi, tapi nggak perlu dari awal. Intinya kalau kita mau bikin angka yang berurutan pakai cara yang tadi, itu tinggal blok 2 angka terakhir yang berurutan. Yaitu ini nih, 9 dan 10 misalnya. Nanti diarahin sampai tanda plus di kanan bawah, terus diklik dan tahan. Terus saja kayak gini. Ini sebenarnya cara yang nggak terlalu cepat ya, tapi untuk dasar ini bisa dilakukan. Nah, sampai angkanya 30. Dah? Oke. Nah, ini tanggal nih, tanggal 1 sampai sekian. Cuman kan ini masih nggak enak dilihat karena kolomnya terlalu lebar ya. Dan ininya masih di pinggir-pinggir. Nah, kita bisa atasi, yang penting kita rapiin dulu nih biar ini angkanya di tengah nih. Nah, kalau mau merapikan isian sel, itu kita klik center. Ini kan udah banyak lah di aplikasi editing, di sosmed, itu kan banyak logo yang center ya. Cari di sini nih. Nah, ini kan center nih. Tapi jangan ketukar yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas, ini mengatur posisi tulisan itu kalau di sel di bagian bawah, tengah, atau di atas. Tapi kalau dia mau rapat kiri, rapat kanan, atau tengah, itu yang bagian sini nih. Sampai kalau diarahin mouse-nya ke sini, ke kursornya ke sini, ini nanti tulisannya center. Tuh, center your content, artinya diketengahin. Coba kita ya, kita klik D2, sel D2, terus kita klik ini. Nah, dia kan jadinya ke tengah tuh. Lagi yang E2 kita klik, nah, angka 2-nya ke tengah juga. Nah, kalau udah kayak gini, kan susah juga nih kalau satu-satu. Nah, kita buat semuanya. Kalau mau semuanya, caranya bisa dengan ngeblok nih. Nih, klik ini kalau saya sih biasanya pakai kombinasi mouse dan keyboard ya. Jadi ketimbang saya klik dan tahan sampai ke kanan, diarahin ke kanan, saya pakai klik bagian ujungnya yang mau diubah, lalu tekan tombol shift, tahan, lalu arahin arrow tadi, arah ke kanan itu, tombol yang ke kanan. Nah kayak gini terus. Kalau mau cara cepatnya biar kita sampai ke kanan, bisa klik save, ulangi. Kalau mau cara cepatnya, kita bisa tekan tombol shift, lalu tekan tombol control, ditahan ya, ulangi. Kita tekan tombol shift, tahan, lalu tekan tombol control, di bawahnya shift, ditahan juga, lalu tekan tombol ke kanan. Nah, dia akan otomatis ngeblok sampai mentok ke kanan yang ada datanya. Sel yang ada datanya dia akan sampai mentok tuh diblok sama dia. Nah, ini cara yang lebih cepatnya. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Tinggal diklik, karena kita mau mengubah isian dari satu baris ini kan satu baris ya. Ya barisnya aja yang kita ubah. Nah, kita cari, ini kan baris kedua. Nah, ini baris ya teman-teman ya. Nah, itu kita klik di sininya nih, barisnya ini. Nah, kalau kita klik dia akan ngeblok semuanya. Semuanya sampai ke ujung. Kita lihat ya, ini sampai ke ujung.
akan keblok itu, baris 2 semuanya. Nah, karena kita emang baris 2 semua mau kita ketengahin, baru kita pilih center yang tadi, diketengahin. Kayak gitu. Oke, ini kita membuat tulisannya ke tengah ya. Oke, selanjutnya kita bikin aja deh tabelnya dulu, biar kelihatan. Ini kan ini namanya grid ya, grid lines. Ini nih, kan ada garis kotak-kotak, ini kan kotak-kotak semua ya. Ini belum tabel sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngecek, kalau kita print, ini langsung di print ya, nanti hasilnya akan berbeda. Nih. Nah, dia nggak ada tabelnya karena belum kita buat tabelnya gitu. Ya. Jadi kita harus buat tabelnya dulu. Nah, grid line-nya ini harus kita jadiin tabel. Jadi kita bisa blok kayak gini. Misalnya kita isi dulu. Kalau saya sih biasanya isi dulu isiannya ya. Jadi kalau bikin ini jadi tabel tuh nanti di akhir-akhir kalau gaya saya bikin Excel kayak gini. Kita buat dulu nih si Arifin, terus Junaidi, Bambang. Nah, 3 orang ya. Ini 101, ini 102, ini 103 ID-nya kita isi. Nah, cara ngisinya tinggal ditulis saja ya. Jadi nggak ada masalah soal ngisi. Nah, lalu saya blok. Nah, bloknya itu saya biar enak, saya tekan di nama karyawan, karena mau saya bikin tabel nih. Saya tekan tombol shift, saya tahan, lalu saya arrange kursornya atau pointer ini ke arah sel yang kita mau sampai situ di bloknya. Jadi misalnya dari nama karyawan saya mau ngeblok sampai sini nih. Nah, berarti nama karyawan dulu, selnya diklik, terus tekan tombol shift, lalu klik kiri di mouse-nya di sel yang emang kita mau sampai mana itu di blok. Nah, ini saya tekan tombol shift terus diklik. Dan langsung semua ini. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kita mau dari sini sampai kita cari ujungnya nih. Mau sampai sini ya. Jadi kita tekan sampai sini nih. Kan bener tuh sampai baris 5 kan tadi ya. Tuh baris 5. Nah, udah. Terus kita tandain tabelnya. Nah, di sini nih kalau kita mau membuat tabel ini yang masih manual banget ya. Kita arahin pointernya ke sini nih. Ada icon atau gambar yang kayak tabel kotak gini. Terus kayak ada garis-garis putusnya di kotaknya, itu untuk membuat tabelnya. Jadi kita intinya gambar tabelnya dulu deh. Nah, lalu diklik tanda ke bawahnya nih, arah panah ke bawah. Terus pilih. Yang paling enak sih ini nih, all borders. Jadi kan bisa dilihat tuh. Ini ada yang dia garis putusnya no border, artinya nggak ada garis tabel kotak-kotaknya. Kalau ini top border, artinya bagian atasnya doang yang kita mau garisin. Nah, kalau bikin tabel yang dasar kita all border, jadi semuanya dikotakin. Nah, ini terus klik kiri nih kalau udah mau dipilih, klik kiri di mouse-nya. Langsung jadi kayak gini. Langsung jadi tabel. Nah, kalau kayak gini kan kita cek kalau kita mau print udah berubah tuh nanti. Dia ada garis-garisnya tuh. Nah, udah ada garis-garisnya. Tuh, udah ada garis-garisnya. Terus lah ini kok kepotong-potong, Bang. Ya, ini urusan nanti. Yang penting kita bikin dulu tabelnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kan masih nggak enak nih dilihat nih. Karena terlalu panjang ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan agak kurang enak dilihat. Kita rapikan dulu. Nah, merapikannya, misalnya yang kolom tanggal ini kita mau kecilin. Karena kan terlalu lebar ya. Terlalu lebar, kita mau kecilin. Nah, cara mengecilkannya, karena kita mau ngecilinnya satu kolom semua, arahin ke kolomnya. Lalu digeser pointernya ke arah sampai muncul lah tanda kayak gini nih. Artinya kalau udah ada tanda kayak tadi nih kan, tanda panah ke kanan dan kiri, ini artinya kita mau mengubah ukuran dari kolom itu. Lalu kita klik dan tahan, lalu digeser-geser. Nah, kan jadi berubah nih nanti ukurannya nih. Ini masih ditahan ya kliknya ya. Coba kita lepas. Nah, dia akan berubah sesuai sampai kita lepas tadi mouse-nya itu. Nah, kalau ini satu-satu kan ribet. Jadi kalau cara saya sih, saya blok semuanya. Tapi karena kita mau mengubah
semua kolom ini, yang kita blok adalah kolomnya ya, jadi bukan ininya. Bukan ininya diblok, bukan kayak gini, tapi kolomnya. Gimana cara yang ngeblok kolom? Jadi bukan kayak gini, terus kalau kita ubah kayak gini ya dia nggak akan berubah semua. Akan satu yang berubah terdepan. Nah, caranya adalah dengan kita klik semua kolomnya. Klik semua kolom. Jadi klik kolom itu caranya adalah arahin ke kolom. Huruf kolomnya. Misalnya kita mau dari mana nih? Kita mau rapikan ukuran kolomnya, panjang kolomnya, lebar atau panjang lah, bebas. Itu dari kolom mana? Kan dari kolom D nih, tanggal. Nah, kita klik sampai muncul tanda gini ya. Nah, ketika kita arahin ke kolom, ini kan kolom nih, sampai muncul tanda panah ke bawah, itu artinya kita akan ngeklik atau menselect ngeblok satu kolom itu. Coba kita klik sekali aja nih kliknya. Klik sekali ya, langsung satu blok. Satu kolom itu kita blok gitu. Nah, lalu kita blok semua kolomnya. Caranya tadi tekan tombol shift, tahan, lalu klik mau sampai mana. Misalnya saya mau sampai kolom J. Saya tekan tombol shift, saya tahan, terus saya klik kiri di tombol J. Di kolom J. Nah, saya tekan tombol shift, lalu saya klik sini. Ini udah keblok semua dari D sampai J ini ke blok semua. Nah, tapi kan kita mau sampai kolom yang tanggal terakhir nih 30. Nah, berarti kita dari D nih. D arahin aja ke sini terus sampai AG. Kita klik, tekan tombol shift dan klik di AG-nya. Nah, kalau udah keblok semua, nah kita tinggal atur aja di sini, nanti semuanya akan sama ukurannya. Anggap aja kita mau ngatur yang kolom D nih. Arahin ke kolom D, terus ke sebelah kanannya. Nah, ini kita mau atur lebarnya, klik dan tahan, nanti semua akan berubah mengikuti ukuran kolom D. Klik, tahan, kita mau segini aja nih, atau lebarin dikit deh. Lebarin dikit. Nah, nanti semuanya berubah nih, ngikutin kolom D. Nah, kayak gitu. Nah, ini tabel yang dasar banget ya. Jadi tabel jadwal karyawan yang dasar. Tapi kita belum ada judul nih juga. Ini nggak tahu kan tanggalnya ini tanggal di bulan apa gitu. Nah, misalnya kita mau kasih judul di atasnya. Tapi kan ini kan kalau kita buat judul nih jadwal karyawan gitu. Ini kan mepet banget nih. Ya kita bisa lebarin. Cara Jadi cara melebarkan baris itu seperti cara memanjangkan kolom. Nah, cara melebarkan, jadi kan kita pengen ini lebih lebar nih judulnya, karena kan terlalu rapat ya dengan tabelnya, nggak enak dilihat. Nah, ini pengen kita lebarkan ke bawah, itu jadi caranya seperti melebarkan kolom. Kalau kolom kan arahin ke kolomnya, terus kita sampai pointernya berubah jadi arah ke kanan dan kiri. Artinya kalau kanan dan kiri kita akan ngelebarin tuh, atau mengecilkan. Sama arahkan ke barisnya. Nah, kalau tandanya panah kayak gini aja, ini artinya kita ngeklik satu baris, ngeblok satu barisnya. Tapi kalau diarahin ke bawah dikit sampai ke perbatasan dengan baris bawahnya, saya baris 1 dan 2 nih, kita kan mau melebarkan baris 1. Nah, kita arahkan sampai ke perbatasan baris 1 dan 2. Nah, sampai berubah nih, pointernya jadi arah atas dan bawah. Sama, diklik dan tahan. Klik, tahan, ini akan berubah nanti. Nah, dilepas. Ini akan berubah. Oke, nah jadi kalau udah kayak gini kan tetap nggak enak ya dilihat ya. Nah, kalau kayak gini, barulah kita pengen jadwal karyawan ini, tulisan jadwal karyawan ada di atas nih atau di tengah. Ini kan mepet ke bawah nih posisinya. Nah, ini baru kita pakai fitur ini tadi yang jangan sampai ketukar. Tadi saya sempat bilang kalau mau menengahkan. Nah, ini kan mau dibuat tengah tadi kan udah dibuat ke tengah. Itu jangan ketukar yang bawah sama yang atas. Kalau yang bawah, kalau kita arahkan pointernya di icon ini, itu kan tulisannya center. Artinya ketiga fitur ini untuk membuat tulisan rapat kanan, rapat kiri, atau dibuat ke tengah gitu. Nah, kalau yang di atasnya, ini kan beda nih. Dia kan seolah rapat tengah semua, tetapi posisinya ada yang di bawah, di tengah, dan di atas. Nah, ini untuk membuat posisi tulisan atau isian sel itu tingkat ketinggiannya lah ibaratnya. Nah, itu yang mau diubah. Nah, misalnya kita klik ke
yang tengah. Jadi arahin dulu sel yang mau diubah biar diketengahin, terus klik yang bagian sini nih, middle align, jadi diketengahin. Nah, kita klik sekali dan langsung ke tengah dia. Nah, judulnya masih kurang sih, jadwal karyawan. Saya mau buatnya jadwal karyawan satpam ya, atau yang jagain toko misalnya. Kan itu kan harus 24 jam. Jadi jadwal karyawan satpam penjaga toko misalnya. Tapi saya mau nyelipin ini bulan apa. Nah, kalau saya pengen di bawahnya jadwal karyawan satpam penjaga toko ini ada tulisan bulan. Nah, kalau kita kan udah mepet nih tabelnya dan judulnya. Saya pengen ada satu baris lagi nih yang nyempil di sini nih, karena ibarat saya lupa tadi buat ngisi bulannya. Ya, caranya adalah untuk nambahin baris baru di antara dua baris yang udah keisi. Arahin ke baris yang di bawahnya yang mau kita selipin, yang arahin ke baris yang baris itu di atasnya mau kita selipin, baris baru yang kosong. Jadi kan kita mau nyelipin di antara 1 dan 2, berarti kita arahin ke baris 2 di sini sampai muncul tanda panah ke kanan ini, lalu klik kanan. Klik kanan. Nah, ketika klik kanan muncul menu kayak gini nih. Pilih yang insert. Artinya kita mau memasukkan, insert ya, memasukkan. Menyelipkan bisa juga. Nah, kita klik sekali. Nah, langsung muncul satu baris baru. Nah, di sini saya bisa buat misalnya bulan apa? Desember 2022. Bulan Desember ada 30 tanggal ya. November aja deh. November 2022. Udah kayak gini. Jadi masih dasar sekali ya teman-teman ya buat jadwalnya. Nah, oke, judul udah ada. Judulnya mau saya bikin tebal. Nah, 2 judul ini yaudah tinggal cari bold. Nah, ini kan ada B tebal. Intinya kalau kita mau nyari menu atau fitur apa gitu ya, arahin dulu kalau kita nggak tahu tuh. Arahin, nanti ada keterangannya nih. Kalau diarahin, dibiarin, nanti ada muncul bold. Make your text bold. Artinya kan membuat teks kita itu jadi tebal. Nah, ini diklik. Nah, ini jadi judulnya udah tebal. Nah, oke. Ini bentuk dasar dari jadwal ya. Jadwal karyawan satpam penjaga toko. Nah, isiannya kan kita mau buat tuh shift 1, shift 2, atau masuk pagi, siang. Biasa kan kalau karyawan itu kan ada, kalau saya pernah membuat jadwal untuk satpam, atau pernah masuk perusahaan yang udah ada jadwal satpamnya itu, dia kalau 3 orang, dia itu bisa 12 jam sehari shiftnya. Jadi mekanismenya 2 hari masuk, 1 hari libur, 2 hari masuk, 1 hari libur. Sehingga pergantian shift itu di pagi dan di maghrib. Jadi di jam 6 pagi atau jam 6 sore gitu. Jadi misalnya Arifin tanggal 1 kita buat masuk pagi. Di tanggal 1 Junaidi ini masuknya malam. Lalu Bambang itu libur. Nah, jadi kayak gini. Pagi, malam, libur. Jadi saya nggak buatnya kayak shift 1, shift 2, bingung kan. Yang kalau Arifin tanggal 1 Desember dia masuknya pagi. Junaidi masuknya malam. Bambang masuknya nggak masuk, dia libur. Oke, tanggal 2 kan berarti gantian nih. Nanti yang udah masuk malam itu besoknya libur. Jadi si ini libur nih. Misalnya kayak gitu. Setelah libur berarti Bambang masuk pagi, Arifinnya masuk malam. Nah, nanti libur ini kan akan gerak terus. Selanjutnya yang gantian libur pasti Arifin. Ketika Arifin libur, berarti geser nih. Yang masuk pagi selanjutnya adalah Junaidi pagi. Terus Arifin, Bambang ini masuknya malam. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal copy aja ke kanannya. Ya kan? Jadi kan kita coba tandain dulu ya, biar gampang nih ngelihatnya. Pagi malam libur kan suka bingung kalau kayak gini. Kita mau mewarnai selnya ya. Selnya mau kita warnain, kok libur kita buat misalnya warnanya pink. Pink gitu ya.
Nah, berarti kita klik sel yang mau kita warnain selnya itu. Terutama kalau libur kan biasanya tanggal merah kan. Nah, kalau libur di sini kita buatnya warna merah atau pink gitu. Nah, cara ngeklik sel ini, kalau saya pengen ngeklik sel yang libur aja. Ini kan diagonal ya. Jadi kalau kita mau ngeblok, nah kan nggak bisa tuh. Pasti ngebloknya ke semua sel. Caranya, kalau udah kayak gini, tekan tombol kontrol di keyboardnya, ditahan, lalu klik sel mana yang mau di blok. Gitu. Misalnya, ini saya udah posisi di sel D6. D6, oke, ingat pelajaran awal ya, D6. Saya mau ngeklik ini nih, mau ngeblok ke sini, libur ini. Berarti saya klik ini, lalu saya tekan kontrol, tahan, libur ini saya blok juga, dan kalau udah diklik bisa dilepas. Kalau udah diklik, kontrolnya bisa dilepas. Kalau mau nambahin bloknya lagi, yang mau dimasukin ke blok ini, tekan kontrol lagi, klik lagi. Nah, berarti ini 3 ini udah kita blok nih. Oke, ulangin ya. Klik ininya, lalu tekan tombol kontrol, tahan, klik libur, lepas kontrolnya, lalu tekan lagi tombol kontrol, tahan, lalu klik libur yang di sini. Oke. Nah, kalau mau simpel sih warnain sel itu langsung lihat ada warna kuning nih. Umumnya pasti warnanya kuning sih. Jadi ada tumpahan cat, icon tumpahan cat. Ini kita mau mewarnain sel artinya. Nih, kalau diarahin fill color, artinya warna isi. Fill itu kan isi ya, warna isian. Color the background of cell to make them stand out. Jadi kayak ini adalah fitur untuk mewarnai sel. Nah, kalau kita klik kuningnya, ya dia berubah jadi kuning. Tapi kan kita mau mewarnain kayak warna pink tadi ya. Klik bagian yang panah ke bawah nih. Ya, bukan panah sih, kayak tanda centang gitu ya, segitiga ke bawah ya. Nah, ini klik. Nanti banyak pilihan. Nah, warna pink nggak ada ya. Oke, kalau warna yang nggak ada, kita klik di more color sini. Warna yang lebih banyak nih, kita klik. Nanti banyak nih warnanya. Tuh, tinggal dipilih. Maunya yang mana. Misalnya saya warna ini deh. Ini ungu kali ya. Ya udah ini. Terus di oke kan aja. Ya, nanti berubah tuh. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak lihatnya. Oh, ini jadwalnya pagi di tanggal 1, ini malam, ini libur. Besok tukeran, yang malam Arifin, Junaidi libur, giliran Bambang masuk pagi, habis libur gitu kan. Nah, kayak gini terus nih. Nah, kalau kayak gini kan nanti jadwalnya akan berulang. Di tanggal 4 akan mengulangi jadwal tanggal 1. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti kita tinggal di-copy aja. Ini ibaratnya di-copy ke sini, di-copy seterusnya gitu. Nah, caranya ya tinggal di-copy aja sih. Misalnya kita mau blok nih. Kita mau blok. Kayak gini ya. Kita klik kanan terus copy. Klik kanan, jadi kita blok dulu yang mau di-copy, klik kanan terus di-copy. Nah, ini pilihan copy ya. Copy. Nah, kita mau dipaste di mana? Kan maunya di tanggal 4 nih. Nah, jadi arahin selnya ke sel yang tanggal 4 ini, yang G4 ya. Terus klik kanan. Nah, paste nih. Klik kanan terus kan ada paste option, pilih yang paling polos aja nih. Oke, kalau udah di paste dia kan kayak gini ya. Nah ya nanti di kopas lagi nih, copy paste ke yang ini. Kalau dia di sel yang kita blok tadi masih ada tanda apa sih, garis putus-putus yang berjalan nih, itu artinya dia masih kita copy. Jadi masih bisa kita paste. Jadi bukan kayak nanti kita harus blok lagi, kita copy lagi, paste lagi, nggak diulang-ulang. Jadi cukup copy sekali, pastenya yang berkali-kali. Nah, ini kita arahin ke tanggal 7, sel yang J4 ya, sel J4. Terus kita klik kanan, paste. Ya paling cepet sih Ctrl V. Nah, misalnya arahin ke 10, terus kita tekan tombol Ctrl plus V. Ini semua udah tahu mesti ya, Ctrl V. Nah, ini kopas pakai jari. Nah, ini ada cara cepetnya. Jadi kalau kita bicara Excel sebenarnya selalu ada cara paling lambat, cara lambat, jadi kayak bertingkat banget gitu. Tapi saya pakai cara yang umum yang biar teman-teman nggak langsung pusing gitu ya. Nah, kita bisa, kalau kita paste satu-satu kan berarti 3 kolom nih. Per 3 kolom di kopas, 3 kolom, 3 kolom, kan lama. Kalau udah sampai 12 misalnya, ya kita blok aja semuanya. Sampai sini misalnya. Jadi kita escape gini. Atau ya kita klik di
dijadwalin tanggal 1, terus kita blok sampai yang malam tanggal 12 nih, sampai di sini nih. Nah, kita tekan tombol shift, lalu klik di sini tahan. Udah. Nah, ini kan udah keblok nih. Nah, kita copy nih. Copy lagi. Lalu kita mau copy ke tanggal 13. Nah, ini di paste. Nah, kan langsung lebih banyak tuh ke copy-nya tuh, lebih enak ya. Nah, terus kita mau, nah kalau ini kan udah tinggal dikit nih, berarti ini kita copy-nya per 3 kolom aja, misalnya dari sini sampai sini aja nih. Kan urutannya kan di sini nih potongannya. Kita copy, terus di sini kita paste, terus di sini lagi kita paste. Paste ya. Nah, kalau udah kayak gini dah jadi jadwalnya. Ya lebih enak dilihat kan. Di bulan November ketika kita bikin jadwal kayak gini, biasanya kan di akhir bulan nih, di akhir Oktober udah dibikin jadwalnya, terus diumumkan ke karyawannya. Oke, jadwal di November ini ya guys ya. Nah, mereka tinggal lihat. Oh, mereka udah tahu jadinya tuh. Kapan liburnya, kapan masuk pagi, kapan masuk malam, kayak gitu. Nah, jadi seperti ini nih. Lebih enak dilihat. Nah, kalau urusan ngeprint, kalau mau dibagusin lagi masih sangat bisa. Tetapi di sini kita cuma pengen teman-teman bisa dulu bikin jadwal ya dalam bentuk tabel Excel gitu. Nah, kalau mau rapin dikit ya mungkin di sini ya nih. Kalau yang namanya tabel kan judulnya biasanya bold ya. Jadi fontnya agak beda atau lebih tebel gitu. Nah, jadi kita pengen dari nama karyawan sampai angka-angka tanggal ini kita pakai font yang lebih tebal. Jadi klik di sel yang nama karyawan, terus tekan tombol shift. Nah, ini cara cepat ngeblok ya. Kalau cara manualnya kan klik di sini terus tahan, kliknya tombol klik mouse-nya ditahan terus arahin ke kanan terus. Itu kan rawan geser-geser nih. Nah, kalau mau klik selnya yang mau diblok, tekan tombol shift, tahan, lalu tekan tombol kontrol, tahan, lalu arahin ke kanan. Shift, tahan, kontrol, lalu tekan tombol ke kanan. Nah, ini langsung ngeblok sampai tanggal 30. Nah, kalau udah kayak gini, baru arahin boldnya. Ditebelin. Oke, kurang lebih kayak gini sih kalau mau bikin jadwal. Ya, kalau udah tabel udah jadi sebenarnya tinggal merapikan aja ya. Misalnya ininya diketengahin semuanya. Ini ID-nya diketengahin. Jadi saya mau blok nih, blok semuanya. Caranya apa tadi tuh biar cepat tuh ngebloknya? Shift, Control, arahin ke kanan. Nah, ini ngeblok semua nih. Jadi ketengahin nih center. Nah, jadi ke tengah semua. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal nanti urusannya kita gimana biar kalau ini mau di-print, kalau mau di-print ya ini bakal tabrakan karena ini kan ada garis putus-putus, ini tanda batasan kertasnya nih. Kalau di-print nanti akan patah-patah, akan beda halaman nih. Ini sama ini akan beda halaman. Tapi itu nanti kayaknya di video yang lain aja ya. Sekarang kita anggapnya jadwal ini kita share via WhatsApp. Jadi kita save terus di share-nya nanti via WhatsApp. Jadi buka WhatsApp ini terus dikirim filenya biar mereka lihatnya dari handphone bukan dari print-printan. Anggap aja kayak gitu dulu. Cara ngeprintnya itu nanti materi yang lain lagi. Yang penting teman-teman udah bisa membuat jadwal karyawan dengan menggunakan Excel dan bisa kelihatan kayak cakep lah jadwalnya kayak gini. Gitu ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai panjang banget sampai akhir. Nanti kita bahas lagi kerjaan-kerjaan admin terkait Excel atau kerjaan apapun kalau kita kerja di perusahaan orang yang terkait Excel, Word, atau PowerPoint. Mungkin untuk sekarang kita akan fokus ke Excel dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.